Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masuk nak. Ibu. Duduk sini. Ibu. Selamat pagi nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu, kabar baik Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Tadi sebelum kesini belajar apa kita Dek? Anak? Tadi sebelum ke sini belajar IPA Ibu. Pak, Iya Ibu. ibu siapa? Ibu Nirwana Ibu. Oh, ibu dari mana? Iya Ibu. Bagaimana pelajarannya? Seru jika atau susah? Iya Ibu, serunya menurutku Bu, walaupun ya agak susah Ibu sedikit karena IPA fisika Ibu. Iya. Oh, jadi kalau boleh tahu kenapa anak Caca ini cari ibu? Apakah ada masalah yang mau diceritakan nak? Sebenarnya Bu, aku cari karena ada yang mau aku ceritakan kayak gitu Ibu, cuman malu-malu Kak Ibu. Cerita makin tidak apa-apa Jina. Bagaimana nih Bu? Masih mana lagi? Iya Ibu. Oke. Jadi begini deh. Mungkin ibu sampaikan terlebih dahulu bahwasanya di dalam bimbingan dan konseling itu ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Nah, di mana BK itu sangat menjunjung tinggi yang namanya asas kerahasiaan karena kami juga itu punya kode etik. Jadi apapun yang nanti kamu ceritakan kepada ibu itu akan menjadi rahasia kita berdua dan tidak akan keluar dari ruangan BK ini. Nah, di dalam proses konseling itu juga ada yang dinamakan asas keterbukaan. Jadi nanti diharapkan selama sesi konseling kita berlangsung nanti, diharapkan Nak Caca ini akan terbuka dan jujur kepada ibu supaya ibu ini bisa memahami dengan jelas permasalahan Nak Caca ini. Iya Bu, Caca paham nih. Pahami? Iya Ibu. Oke, kalau begitu sebelum memulai proses konselingnya, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu supaya konseling kita berjalan dengan lancar. Oke, setuju? Bisa Ibu. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, nah sekarang ibu mau mungkin sebelum kita memulai proses konselingnya, kita lakukan dulu kontrak waktunya supaya kegiatan kita ini lebih terstruktur. Bagaimana? Iya Bu, boleh Bu. Boleh? Begini, kalau begitu dari ibu ini mungkin kita adakan sesi konseling ini selama 45 menit ke depan. Bagaimana menurut adik? Menurutku Bu, begitu saja setuju ya Ibu. Jadi, oke sebelum itu mungkin sebelum lebih jauh mau Kak dulu atur posisi duduk tak dek, apakah mau kita tetap di situ atau mau di sini atau mau kita cari tempat lain supaya kayak lebih nyaman kita nanti bercerita. Di sini misalnya Bu, apa? Kalau kuliah kan jadi komputer banyak orang ini Bu, tapi ada yang lain. Oke, di sini saja deh. Iya. Oke, kalau begitu jika kamu sudah nyaman di situ, mungkin kita akan bisa mulai nanti proses konseling kita dengan pelan-pelan. Ibu di sini akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Jadi nanti kalau kamu cerita tidak usah terburu-buru, santai saja nanti nak. Iya Bu. Oke, sebelum lebih lanjut, ibu mau menanyakan ke siapa tak dulu. Siap Ciki ceritakan lebih lanjut masalah tak nak? Iya Bu, Caca siap. Mungkin sekarang bisa kita ceritakan lebih lanjut saja kenapa apa masalah tak? Sebenarnya Bu, masalahku itu bingung Kak Bu, karena selalu kan merasa untuk apa beribadah Ibu. Merasa Kak kalau semakin rajin Kak salat atau mau ngaji, semakin kayak banyak masalah yang datang Bu. Oke, terima kasih anak Caca sudah mau berbagi cerita sama ibu. Jadi kamu ini merasa kayak semakin kamu rajin beribadah, semakin kayak banyak masalah yang datang, begitu? Iya Ibu. Nah kalau boleh tahu kayak apa saja sih yang membuat kamu ini merasa seperti ini? Banyak sekali Bu, misalnya tuh kayak keluargaku sering sekali bertengkar Ibu. Terus di sekolah rasanya kayak kurang dihargai Kak Bu, kayak apa yang kulakukan Bu selalu salah Ibu. Oke, ibu bisa mengerti ya, itu pasti sangat tidak mudah untuk
kamu jalani. Ketika di rumah ada kayak pertengkaran atau di sekolah pun kamu kayak merasa kurang dihargai begitu. Terus kayak apa yang biasa yang kamu lakukan untuk kayak menghadapi situasi seperti ini? Biasanya diam di diri nih Bu, tapi kadang juga menangis Kak Bu, kadang nggak aku tahan nih Bu. Terus tapi itu pun Bu, kalau menangis Kak rasanya kayak tidak ada sih yang berubah menurutku Ibu. Oke, jadi ibu bisa melihat di sini bahwa kamu ini mencoba untuk menghadapi semuanya itu sendiri ya nak. Terus itu yang membuat kamu tuh merasa semakin kayak berat. Terus apakah kamu ini sempat kayak berbagi cerita dengan orang lain, mungkin kayak misal keluargamu ataupun teman-teman dekatmu? Sudah pernah Kak cerita Bu, karena takut Kak Bu bakal tidak didengar ya Kak, atau menurutku takut Kak bakal lebih memperburuk jika keadaan gitu. Oke. Ibu paham misalnya bahwa kamu tuh merasa semua ini kayak kamu tuh harus tanggung sendiri, dan kamu tadi juga menyebutkan bahwa kamu itu bingung kenapa kayak semakin Kak rajin beribadah kayak tidak membuat keadaan itu semakin lebih baik. Terus kalau boleh tahu misalnya apa harapanmu ketika kayak kamu ini semakin rajin beribadah? Awalnya berharap Kak Bu kalau rajin Kak beribadah bakal ngebantu terus Kak Bu lah Ibu, tapi sekarang merasa Kak Ibu seperti tidak ada sih perubahan Bu, malah semakin bingung merasa Bu kenapa hidupku makin lama makin tambah sulit Ibu rasa Ibu. Jadi kayak merasa kok semakin kok rajin beribadah kayak semakin kayak merasa kok semakin banyak beban begitu. Terus kayak semakin rajin kok kayak kayak itu semua harapan-harapan tidak pernah terjawab begitu. Iya Bu. Oke, tapi di sini perlu ibu sampaikan bahwa memang kadang-kadang caranya Allah itu membantu kita itu tidak selalu memang langsung kelihatan. Nah, misal kalau begitu, menurutmu apa yang biasa membuatmu itu kayak tetap kok melanjutkan ibadah meskipun kayak ada perasaan kayak di posisi seperti ini gitu? Karena takut Kak berdosa Ibu, tapi kalian juga merasa Kak seperti untuk apa beribadah Kak, untuk apa salat Kak, untuk apa mengadil kalau ujung-ujungnya sia-sia Ibu. Oke, dari kamu tadi ceritakan, ibu bisa merasakan kalau kamu ini sudah sangat kayak berusaha untuk menghadapi semua ini. Memang kadang ada saat dimana kita merasa apa yang kita lakukan ini termasuk ibadah, tidak memberikan kayak hasil yang kita harapkan. Tapi kamu tahu tidak, kayak di dalam semua agama itu ada konsep bahwa ujian itu sebenarnya kayak tanda kasih sayangnya Allah. Tanda kasih sayang Ibu, bagaimana maksudnya Ibu? Nah, begini nak, kayak begini, kan kita sama-sama Islam kita. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah di sini berfirman bahwa manusia itu pasti akan diuji dengan berbagai hal, misalnya seperti rasa takut, kekurangan, atau kesulitan. Tapi semua itu untuk melihat sejauh mana ini kita bisa belajar untuk bersabar dan tetap mendekatkan diri kepadanya. Ujian itu bukan berarti kayak Allah ini tidak peduli, tapi justru tanda bahwa Allah itu ingin kita lebih dekat dan kayak lebih kuat. Menurutmu kayak apa pendapatmu tentang ini? Mungkin yang bilang tadi Bu ada aja benarnya, tapi kenapa harus begini caranya Bu? Kenapa harus berat sekali Bu ujiannya? Memang pertanyaan itu sangat wajar. Nah, ibu pun kayak pernah bertanya kayak hal yang sama. Tapi mungkin coba kita lihat seperti ini. Misal kalau kamu ingin menjadi lebih kuat secara fisik, misalnya mau angkat beban, apakah kamu akan mulai dengan beban yang ringan terus-menerus? Tidak Bu, kalau mau kuat beban harus ditambah kan? Nah betul, berarti kalau mau kuat, semakin mau kuat berarti harus semakin ditambah lagi kayak bebannya tuh kayak begitu, kayak orang-orang
gym apa begitu, pasti kayak 1 kilo dulu, 2 kilo gitu toh. Nah sama juga, nah ujian itu seperti beban yang Allah berikan supaya jiwa dan hati kita itu akan menjadi lebih kuat. Mungkin sekarang terasa lebih berat, tapi kalau kamu bisa melalui dengan sabar dan tetap percaya, insya Allah kamu akan melihat hasilnya nanti. Tapi tentu kamu tidak harus melaluinya sendiri. Ada ibu, ada keluargamu, ada teman-temanmu, dan tentu saja Allah selalu bersama kita. Tapi kadang ibu merasa kalau hubunganku sama Allah jauh ibu, merasa nggak seperti itu bu. Apalagi kalau lagi sedih atau marah kan ibu. Memang begini, perasaan itu memang sangat manusiawi, nah tapi sebenarnya Allah itu tidak pernah jauh. Kadang kita yang merasa jauh karena kayak hati kita tuh kayak sedang penuh dengan rasa sakit atau kecewa, jadi kayak langsung kekurang apa, kayak langsung kayak dengan salat atau apa begitu, ibadah-ibadah begitu. Nah begini, bagaimana kalau mulai sekarang, misal kalau kamu merasakan saat-saat seperti itu, kayak coba ungkapkan kayak perasaanmu langsung kepada Allah dalam doa. Tidak perlu kayak pakai kata-kata yang rumit, cukup kayak bicara seperti kamu bicara dengan santai kayak ibu seperti saat ini. Maksudnya ibu curhat kak ke Allah ibu begitu? Iya, misalnya kalau mendapat masalah apapun itu, coba berdoa kalau misal tuh kayak lagi salah, coba ungkapkan semua kalau kesanmu begitu. Karena curhat ke Allah itu adalah salah satu bentuk ibadah juga. Kayak sampaikan semuanya, kayak rasa bingungmu, sedihmu, atau bahkan marahmu. Allah itu maha mendengar dan dia tidak akan menilainya atau apa yang kita rasakan. Mau coba nak? Iya mungkin bisa aku coba ibu. Oke. Begini, ingat nak, apapun yang kamu rasakan itu wajar dalam hidup. Perasaan senang dan sedih adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, bagaimana kalau kita mencoba membuat langkah-langkah kecil bersama-sama supaya kami tidak merasa sedih lagi? Maksudnya ibu langkah-langkah kecil seperti apa ibu? Langkah-langkah kecil yang bisa kamu ini membantu kamu merasa tuh bisa lebih baik. Misalnya kayak menetapkan waktu khusus untuk kayak curhat ke Allah. Kan kalau kita kan setiap hari 5 kali salatnya. Nah, kalau di saat seperti itu bisa kayak pokoknya curhat mau ke apapun gitu kepada Allah. Curhat mau ke, bisa kayak kalau lagi sedih, marah atau kecewa, bisa aku melakukan kayak begitu. Terus seperti kayak membaca juga kayak misalnya Al-Quran. Nah biasanya tuh kalau membaca Al-Quran, kalau semakin dirasakan maknanya, artinya itu akan pasti ditahui nanti ininya gitu. Atau misalnya juga rumus-rumus kayak jurnal kecil, atau kayak melakukanlah hobi-hobi apa yang kamu suka. Menurutmu bagaimana? Boleh sih bu, bisa lah mungkin coba menulis buku. Nah aku suka menulis gitu. Atau bisa kak juga mungkin coba menulis jurnal di buku harianku gitu. Nah bagus sekali. Terus kamu itu bisa menulis nanti misal apa yang ada di pikiranmu, kayak termasuk doa-doa yang ingin kamu sampaikan. Nah selain itu, bagaimana kalau kita juga mencoba untuk kayak melibatkan orang-orang terdekatmu? Mungkin kayak ada satu orang di keluargamu atau teman kamu yang bisa kamu percaya. Mungkin kakakku ibu, tapi ragu juga kalau bakal bisa mengerti kakakku atau tidak ibu. Tidak apa-apa kalau ragu Kina, tapi kadang-kadang langkah-langkah kecil kayak seperti kita berbicara dengan seseorang yang kita percaya bisa membuat beban kita itu terasa lebih ringan. Coba kayak bisa kalau ada kayak masalah, coba kayak bicara sama teman dekat atau curhat-curhat ke sedikit atau ke orang tua begitu. Iya mungkin bisa aku coba. Baik nak. Ibu sangat menghargai keberanianmu untuk bercerita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini,
Coba mari kita rangkum apa yang sudah kita bicarakan. Tadi kan kamu merasa bingung karena semakin rajin beribadah kayak tetapi kayak banyak sekali masalah yang datang. Nah, tadi kita sudah sepakat untuk kayak mencoba memahami ujian ini sebagai tanda kasih sayang Allah dan mencoba langkah-langkah kecil seperti yang kamu tadi sebutkan, seperti kayak menulis jurnal dan berbagi cerita dengan orang yang kamu percaya. Nah, bagaimana menurut anak? Bisa, Ji? Ya, Bu, bisa aku coba. Oke, bagus, Nak. Jangan lupa, Nak, kalau perjalanan ini itu tidak harus kayak sendiri, Ki. Bisa Ki bercerita sama saya. Ibu di sini siap mendengarkan kamu butuhkan. Nah, sekarang karena Mami Ki juga masuk lagi di kelas tak, kita akhiri saja sesi konseling kita hari ini dengan doa bersama. Memohon agar Allah memberikan kekuatan dan petunjuk untuk kita semua. Ya, Bu. Oke, mari berdoa untuk menutupi sesi konseling akhir ini. Berdoa dimulai. Amin. Nah, terima kasih banyak Nas sudah berbagi dengan Ibu hari ini. Ibu harap kamu merasa nanti dari sesi konseling ini kamu bisa kayak merasa lega sedikit. Nah, semoga langkah-langkah kecil yang kita bahas tadi itu bisa membantumu. Nah, terus nanti kalau ada apa-apa, jangan kira ragu untuk datang lagi, nah. Iya, Bu. Caca juga terima kasih, Bu, karena sudah Mami dengar ceritanya Caca dan bantu Caca untuk cari solusi. Oke, mungkin bisa kembali ke kelas tak karena Mami juga lagi belajar. Iya. Makasih, Bu. Ya.